Selamat pagi pemirsa Lingkar TV, saya Anita Nawang akan menemani pagi Anda dengan berita hangat dari berbagai daerah selama 1 jam ke depan. Bupati Pati Sudewo menerima penghargaan atas karya intelektual yang dipatenkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berupa kata-kata mutiara mengenai pendidikan. Nantinya kata-kata ini bakal dipampang di seluruh sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Kabupaten Pati. Kata-kata mutiara tentang pendidikan yang berbunyi, nilai yang kau dapat harus kau pertanggungjawabkan terhadap ilmu yang kau kuasai, serta satu tetes keringat orang tuamu harus kau hargai untuk menjemput masa depanmu. Gagasan ini merupakan ide dari Bupati Pati Sudewo dan ditetapkan sebagai karya intelektual yang dipatenkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Karya ini akan dipampang di setiap sekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Bupati Pati Sudewo mengatakan penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidikan untuk berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, serta mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Kali ini saya menerima penghargaan dari Bapak Menteri Hukum RI bahwa kami punya karya intelektual yang dipatenkan oleh Menteri Hukum RI, yaitu kata-kata mutiara tentang pendidikan. Yang pertama adalah nilai yang kau dapat harus kau pertanggungjawabkan terhadap ilmu yang kau kuasai. Nilainya tinggi, ilmunya juga harus tinggi. Tidak boleh nilai tinggi, ilmunya rendah. Kata-kata mutiara yang kedua, satu tetes keringat orang tuamu harus kau hargai untuk menjemput masa depanmu. Bentuk menghargai dan menghormati orang tua adalah dengan belajar, dan belajar. Bila belajar menjadi anak pintar, kemudian di masa depan akan menjadi anak yang sukses. Dua kata-kata mutiara saya ini ternyata menjadi karya intelektual saya yang dipatenkan oleh Menteri Hukum RI. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menekankan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pelajar agar belajar secara sungguh-sungguh. Kita menyaksikan pemberian hak cipta intelektual Bapak Bupati Pati dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan motivasi kepada anak-anak kita, yaitu anak-anak pelajar di wilayah Pati, diberikan beasiswa maupun anak-anak diberikan suatu lagu-lagu kebangsaan untuk mengubah adanya rasa rasa senang terhadap bangsa dan negara kita dengan lagu-lagu kebangsaan yang dia punya. Intinya itu. Pihaknya untuk mengapresiasi pemberian beasiswa kepada para siswa siswa berprestasi kurang mampu sebagai upaya memberikan kemudahan akses pendidikan serta penanaman nilai-nilai nasionalis melalui pembiasaan menyanyikan lagu-lagu nasional. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Menanggapi berbagai keluhan warga terkait penggunaan sound horeg, Polresta Pati menegaskan tidak akan mengeluarkan surat izin untuk penggunaan sound horeg dalam kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun. Demi menjaga ketertiban umum dan kondusivitas wilayah, Kapolresta Pati telah lebih dulu mengeluarkan maklumat larangan kegiatan sound horeg atau sejenisnya. Maklumat ini tertanggal 23 Mei 2025 atau 2 hari lebih awal dari surat edaran Bupati Pati Sudewo.
Dalam maklumat tersebut, Kapolresta secara tegas melarang segala bentuk kegiatan masyarakat yang menggunakan perangkat sound system berdaya tinggi alias sound horeg. Polresta Pati juga menegaskan jika ditemukan pelanggaran, pihak kepolisian akan mengambil langkah penindakan sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada yang nekat tetap sonora gimana? Yang jelas ini kan bagian daripada aturan. Yang pertama harus kita kasih edukasi dulu. Dari edukasi masyarakat akan paham, penyelenggara, kemudian pamong-pamong desa yang menyelenggarakan acara. Ketika edukasi itu sudah kita sampaikan, kemudian perizinannya juga sudah kita tidak terbitkan, ya tentu saja kalau tidak kita terbitkan izinnya kan berarti sudah tahu sendiri ya, konsekuensinya kan tidak boleh dilaksanakan kegiatan dengan sound horeg. Nah, itu upaya-upaya selanjutnya mungkin lebih kepada penegakan hukum bisa jadi ya, baik itu di jalan raya maupun nanti di tempat-tempat lain. Lebih lanjut, pihaknya akan menggandeng TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi menyeluruh hingga lapisan terbawah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Uji coba penanaman tembakau di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, tahun ini diperluas hingga 9 hektar. Namun di tengah perluasan ini, para petani masih menghadapi kendala fasilitas, terutama dalam hal penyiraman tanaman. Kesulitan masih melanda sejumlah petani tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bashori, salah satu petani tembakau di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kudus. Ia mengaku saat ini tengah menyiapkan lahan demonstrasi plot atau demplot untuk penanaman tembakau jenis rumbung. Lahan seluas 2 hektar ini merupakan bagian dari program bantuan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah bibit sekitar 20.000 batang, Bashori dibantu 4 orang pekerja melakukan penyiraman dan perawatan. Namun keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan. Hingga kini mereka masih mengandalkan ember untuk penyiraman tanaman. Tadi sedang melakukan apa ini, Pak? Penanaman tembakau Di daerah mana, Pak? di daerah Menawan. Dengan luasan lahan berapa ini, Pak, tadi yang ditanam? Luas lahannya 0,5 hektar, Setengah hektar ya, Pak ya? setengah hektar. Nggih. Ada berapa bibit, Pak? Ada sekitar 7.000-an. Dengan luasan tersebut ya? Nggih. Kalau untuk bibit tersebut itu dari mana, Pak? Bantuan atau? Bibitnya dari dinas, Pak. Bantuan ya, Pak ya? Jenisnya apa, Pak? Bantuan namanya serumpung, Mas. Serumpung. Serumpung. Mumpung. Kalau sampean sendiri, Pak, menanam tembakau ini mulai kapan? Saya menanam tembakau di lahan ini menggarap mulai hari Kamis penanamnya, pengolahannya ya wis dari kemarin-kemarin lah. Berarti ini baru pertama kali Baru pertama kali ikut kelompok, Pak. Ya ikut kelompok itu sudah lama, tapi penanam tembakau baru diikutkan ini tahun ini. Ada alasan kenapa ikut serta, Pak, gabung di? Alasannya, Pak, kalau ikut kelompok kan agak enak. Saya kalau malam kan berdagang, kalau siang hari kan petani. Alasannya ini kok daripada berdagang sarasan, makanya kan buat tambah-tambah lah, Pak. Pak, bisa dijelaskan proses penanaman tembakau, Pak, dari awal itu apa, Pak? Ya pertama pembibitan dikasih dari dinas, terus disebar, disemai, terus dipindah ke potre niku. Baru niki kan siap nolahan. Terus niki pun mulai hijau, terus mriki nambel gulungan, ngolah lahan. Terus penanaman niku. Butuh berapa lama, Pak, untuk bisa panen, Pak? 2 bulan sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Ya. Ini nanti setelah panen ini dijual kemana, Pak? Dijual ke Tengkulak, Pak. Sudah ada yang ini, Pak? Sudah Itu difasilitasi dari dinas atau mempunyai? dari dinas. Pak, informasinya kalau tembakau basah itu
per kilo sampai berapa Pak kalau dijual? Kalau dijual per kilo 4.000 sampai 6.000 Pak, tahun kemarin. Kalau sekarang belum tahu. Itu tergolong murah, standar atau mahal Pak? Standar, medeng lah Pak, podo enake. Pak, mungkin harapannya untuk tahun ini bagaimana Pak untuk penanaman? Ya harapan saya ya kalau bisa ya petani ya minta yang kalau bisa ya naiklah. Senada dengan Bashori, Ketua Kelompok Tani Mekar Melati, Susanto, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya mendapat demplot seluas 7 hektar. Selain bibit, petani juga mendapat bantuan pupuk, obat, hingga pendampingan pasca panen. Saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah karena sudah membantu petani-petani yang ada di Menawan, khususnya kelompok tani Mekar Melati. Jadi kan gitu. Kemudian kan ketika ada bantuan tanaman tembakau, dengan harapan kan nanti bisa meningkatkan produksi petani, taraf petani meningkat. Dan sampai sekarang alhamdulillah mulai dari persemaian, kemudian pemindahan ke pote, kemudian ini mulai ditanam di area lahan itu berjalan dengan lancar. Dan harapan semoga ya bantuan dari pemerintah ini dapat bermanfaat, dapat menghasilkan produksi yang baik. Ketika nanti mendapatkan produksi baik, insya Allah nanti kan ke depan akan dikembangkan lagi. Itu tujuan gitu. Berapa hektar Pak yang ditanam tembakau Pak? Sementara ini untuk kelompok tani Mekar Melati itu 2 hektar. Terdiri dari 5 petani. Gitu. Kalau total keseluruhan di Desa Menawan yang mendapatkan bantuan itu berapa? Sementara kemarin kan ada 2 kelompok tani, Mas. Yang pertama kelompok tani Bangur Harjo di wilayah RW 4 yang ada ketuanya sendiri. Dan informasi yang saya terima kan di sana kemarin kan 5 hektar. Detailnya kan kepada ketuanya di sana. Saya cuman kemarin kan sharing bersama ketua kelompok gitu. Hasil panen rencananya akan dikirim ke pengepul dari Boyolali. Tahun sebelumnya harga jual tembakau mencapai Rp6.000 per kilogram. Petani pun berharap dengan luasan lahan yang bertambah, hasil panen tahun ini bisa lebih baik. Dukungan fasilitas penunjang seperti mesin penyiraman menjadi harapan utama para petani. Mereka menilai penggunaan teknologi pertanian yang tepat akan sangat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas panen. Dari Kudus, Fatur Roman, Lingkar TV melaporkan. Banjir yang melanda Desa Sayung dan Lengkong, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah hingga kini belum juga surut. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, Polres Demak mengerahkan perahu karet guna mengantar jemput para pelajar yang kebanjiran. Inilah potret perjuangan siswa-siswi di Sayung Demak yang harus berangkat ke sekolah dengan dijemput perahu karet. Akses jalan hingga halaman sekolah mereka masih terendam banjir sehingga tidak bisa dilalui seperti biasa. Setidaknya 6 perahu dari Polres dan BPBD Demak dikerahkan untuk membantu antar jemput pelajar agar mereka tetap semangat sekolah. Sedikitnya ada 5 sekolah terdampak banjir di wilayah Sayung dengan total sekitar 750 siswa. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi, diperparah dengan sistem drainase yang tidak optimal. Memang kita menanggapi situasi yang ada di wilayah Sayung ini, kita juga membackup dari Pemkab Demak, terutama untuk kegiatan belajar mengajar, kegiatan untuk masyarakat biar lancar di wilayah sini yang terdampak kena banjir, kena rob. Ya walaupun ini banjir tahunan, memang sudah sering terjadi. Kemudian ini juga atensi perintah dari Bapak Kapolda dan Bapak Kapolres untuk kita bisa membantu masyarakat. Kalau di Polres Demak kebetulan ada 4 perahu karet, kita terjun semuanya, termasuk untuk kegiatan membantu kegiatan pagi untuk anak-anak sekolah, untuk berangkat sekolah dan juga menyeberangkan ke sekolah-sekolahnya. Kemudian kebetulan juga dari Polda juga hadir, dari Polair Polda dan Polairnya Polres untuk kolaborasi untuk kita bisa melaksanakan kegiatan bersama juga di Polres Demak. Untuk rata-rata di jalannya
kondisi yang untuk mereka ke sekolah itu memang rata-rata antara 30 sampai dengan 50 cm. Kemudian untuk dari kondisi yang di rumah memang sudah beberapa yang sudah masuk, sudah hampir sekitar ada yang 50 cm juga, ada yang 60 cm. Kemudian untuk banjir ini sebenarnya sudah agak lama, jadi memang airnya kemarin juga dari beberapa stakeholder, kemudian juga sudah dipompa juga, dikeluarkan, memang masih terjebak airnya, jadi belum bisa kemana-mana. Ya harapannya kami ke bantu masyarakat biar anak-anak tetap semangat belajar gitu, tetap semangat belajar, kemudian juga anak-anak tidak putus asa dalam menimba ilmu gitu. Jadi ya itulah mungkin mereka-mereka yang bisa mungkin merasakan. Kegiatan ini direncanakan berlangsung hingga 30 hari ke depan atau sampai banjir benar-benar surut. Upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya di wilayah Sayung yang terdampak banjir. Dari Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Nasib nahas dialami pelajar SMP di Kabupaten Blora. Berawal niat ngopi bareng bersama teman, ia malah ditemukan tewas tenggelam di embung milik Desa Bekutuk, Kecamatan Randu Blatung. Remaja dengan inisial AF, 15 tahun, meregang nyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Diketahui, korban merupakan salah pelajar SMP di Doplang, Kecamatan Jati. Kejadian bermula ketika korban bersama teman-temannya pulang dari ngopi bareng. Setibanya di lokasi, AF bersama teman-temannya langsung melompat dan berenang di embung Bekutuk. Sebelumnya, korban sudah sempat diingatkan oleh warga agar tidak berenang di saluran pembuangan air yang memiliki kedalaman lebih dari 4 meter. Namun, korban tetap melompat dan langsung tenggelam. Pencarian dan pengangkatan jasad korban pun berlangsung dramatis. Awal mulanya si korban ini dari Randu mau jalan-jalan, terus akhirnya melihat di area bendungan itu banyak anak-anak, akhirnya mampir ke situ. Nah, sebelum dia mandi yang sebelah selatan, itu tuh udah diperingatin sama teman-teman anak-anak yang lain kalau jangan sampai nyemplung ke situ karena itu udah lama. Terus akhirnya tanpa diketahui sama teman-teman yang lain, soalnya yang lain kan di bendungan sing luas. Terus yang bocah ini akhirnya kecemplung nyebur ke yang dalam, akhirnya teman-teman yang lain itu nggak bisa nolongin karena dalam dan udah nyoba nyari pertolongan kesana kemari nggak ada yang nolongin karena mungkin takut juga apa gimana, kurang tahu. Ceritanya ngaten, ya tiang niku tunggile niku kan kancane kan 6. Nggih. Lah 6 niku sing kalih niku pun balik ya. Tesih sekawan. Dari sekawan niku do renang sak lere pintu. Nah, bakdo niku pindah sak kidule pintu. Lah mboten kertas nek kidule pintu niku jero tiang mboten kertas. Langsung do nyemplung sing setunggal niku langsung bablas mboten metungul. Dalam kejadian ini, polisi pun menyatakan bahwa korban murni laka air dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan sejumlah berita yang tak kalah menarik. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau itu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ditahan Kejaksaan Negeri Kendal. Ia diduga selewengkan dana desa sebesar 530 juta rupiah untuk pembangunan jalan desa dan pengadaan barang. Kepala Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, berinisial W, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kendal. Ia diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi proyek infrastruktur jalan desa dengan kerugian negara mencapai Rp530.875.000. Kades Kertosari yang masih mengenakan seragam dinas lengkap digelandang petugas Kejari dari gedung kejaksaan dengan tangan diborgol menuju mobil tahanan. Ia kemudian dititipkan di lapas kelas 2A Kendal untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 26 Mei hingga 14 Juni 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Lila Nasution, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memeriksa 29 saksi dan 3 ahli, serta mengantongi bukti laporan perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kendal telah melaksanakan proses penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang jasa di Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal tahun anggaran 2023. Nah, dalam proses ini kita sudah melakukan melaksanakan penetapan tersangka, di mana tentunya pertimbangan kami dalam melaksanakan penetapan tersebut ada beberapa hal, yaitu dalam rangkaian penyidikan yang tim penyidik laksanakan, sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 29 orang saksi dan 3 orang ahli. Selain itu tentu didukung dengan alat bukti lain berupa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp530.875.083. Dan itu kemudian di mana perhitungan tersebut itu berdasarkan dari hasil laporan hasil perhitungan volume dan pengujian kuat tekan beton atau hasil kordril pembangunan rabat beton Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal per tanggal 1 Maret 2024. Kemudian dengan dasar-dasar tersebut kami melaksanakan penetapan berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B 1661 garing M.3 garing .27 garing FD.2 garing 05 garing 2025 tanggal 26 Mei 2025, di mana dari hasil penetapan tersebut tim penyidik Kejaksaan Negeri Kendal telah menetapkan seorang tersangka berinisial W selaku Kepala Desa Kertosari.
di mana modus operandi yang dilaksanakan oleh tersangka ini yaitu diantaranya melakukan pertanggungjawaban palsu, spek dan kualitas pembangunan yang tidak sesuai RAB, dan melaksanakan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut hasil audit, proyek pembangunan jalan rabat beton di Desa Kertosari tahun anggaran 2023 ditemukan tidak sesuai spesifikasi. Volume dan kekuatan beton dinilai tidak memenuhi standar. Hal ini yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan anggaran. Tersangka diduga membuat pertanggungjawaban fiktif, melakukan pembangunan yang tidak sesuai RAB, serta mengelola dana desa secara pribadi, tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Atas tindakannya, Kades Kertosari dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Rekrutmen guru untuk sekolah rakyat telah dimulai pada April 2025. Sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial ditargetkan mulai beroperasi tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Dan sekarang ini Kementerian Sosial menargetkan hingga akhir tahun 2025 sebanyak 100 sekolah rakyat siap beroperasi. Sementara itu, pada tahun ajaran baru tahun ini yang jatuh pada Juli mendatang, sebanyak 65 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai daerah telah siap memulai proses belajar mengajar. Ditemui awak media Selasa 27 Mei, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan proses penjaringan guru yang akan menjadi tenaga pendidik di sekolah rakyat telah dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan saat ini tengah dalam penghitungan kebutuhannya. Sumber daya pengajar pada sekolah rakyat tersebut akan diambil dari wilayah kabupaten atau kota tempat sekolah tersebut berada. Untuk kepala sekolah sedang tes wawancara yang dilakukan oleh Kemensos untuk kepala sekolah. Untuk guru kita sedang asesmen, kita sedang siapkan gitu loh, kira-kira nanti kebutuhannya di tiap kota berapa, apakah P3K, apakah PPG, apakah ASN, ya kita sedang asesmen supaya nanti guru-gurunya guru-guru yang terbaik ya di sekolah-sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat diharapkan dapat mencetak siswa yang nantinya memiliki 3 hal penting, yakni keilmuan dan kecerdasan, berkarakter dan memiliki jiwa nasionalis, serta mempunyai keterampilan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah menyerahkan sejumlah bantuan kepada kelompok usaha bersama di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Bantuan tersebut berupa cadangan pangan beras dan pelayanan kesehatan spesialistik. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yasin hadir langsung di kantor Kepala Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dalam rangkaian Selapanan Gubernur Jateng. Selapanan merupakan program berkeliling yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ke 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang bertujuan menjalin silaturahmi dengan masyarakat, mendengar aspirasi dan melihat langsung kondisi daerah termasuk progres pelayanan publik. Dalam giat Selapanan ini, Gubernur Ahmad Lutfi secara langsung menyerahkan bantuan bagi keluarga usaha bersama kepada 24 kelompok dengan total anggaran 480 juta rupiah. Bantuan cadangan beras pemerintah sebanyak 1 ton diberikan kepada 100 kepala keluarga kurang mampu, serta pengecekan program pelayanan kesehatan spesialistik atau Sehat Bareng Lutfi Yasin. Saya dengan Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, sengaja melakukan dengan bupati-bupati melalui mengajak dan beberapa wilayah, di antara tadi di wilayah dari mulai Semarang, Demak, Pati, nanti tentunya terakhir di wilayah Rembang. Terutama yang kita utamakan bagaimana kita mendekatkan pelayanan masyarakat yang kesehatan di tingkat bawah. Sehingga Jawa Tengah dalam 100 hari ini diantaranya punya program sepele yang hari ini sudah mencapai hampir 57 desa
kemudian 2.800.000 masyarakat desa kita, masyarakat yang di kampung-kampung kita sudah tersentuh oleh pelayanan kesehatan dengan dokter spesialis dan gratis. Ini selaras dengan program pemerintah. Pak Presiden telah memerintahkan bagaimana kesehatan kita itu gratis. Dan kita laksanakan khusus pengecekan kesehatan pendekatan kepada terbawah yaitu masyarakat di Indonesia. Di tempat kita itu paling besar adalah di Jawa Tengah. Dan ini mendapat apresiasi dari Pak Menteri Kesehatan. Pihaknya menambahkan programnya selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan untuk memberikan layanan terbaik hingga lapisan masyarakat terbawah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan sejumlah berita yang tak kalah menarik. Tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. WNA asal Kanada dan Kamerun diringkus petugas yang berwenang atas dugaan kepemilikan dan penyimpanan uang palsu. Mereka juga diduga melakukan penyalahgunaan visa izin tinggal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenimipas, telah meringkus 3 warga negara asing asal Kanada dan Kamerun atas dugaan kepemilikan dan penyimpanan uang palsu serta penyalahgunaan visa izin tinggal di Indonesia. Keberhasilan ini disampaikan oleh PLT Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman, dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Jakarta, Selasa 27 Mei. Yuldi Yusman mengatakan, ketiga tersangka berinisial FJN, TFN, dan BDD telah diamankan pada 22 Mei di salah satu apartemen di Bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Dalam tindak lanjut kasus tersebut, ditemukan uang palsu senilai $2.500 Amerika Serikat dengan rincian penemuan di tempat tinggal TFN sebesar $1.600 dan sisanya sebesar $900 ditemukan di tempat tinggal BDD. Kemudian untuk BDD tercatat masuk ke Indonesia pada 14 Desember 2024 menggunakan ITAS Investor. Setelah dilakukan pendalaman, BDD diduga berkegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya pada tempat tinggal BDD yang masih di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Kemudian ditemukan uang cash senilai $900 yang juga diduga palsu. Dari Bareskrim akan menerapkan pasal 245 KUHP, menyimpan, mengedarkan dan lain sebagainya untuk mengecek mendalami ya dari mana uang itu berasal, dengan alat apa, dan akan digunakan untuk apa, ya, sehingga jaringannya bisa kita ungkap. Nah, ancaman hukumannya di sini adalah 15 tahun penjara. Terkait dugaan tindak pidana tersebut, ketiga WNA akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. Koordinasi dengan pemerintah negara asal, khususnya Kedutaan Besar Kamerun dan Kanada, juga dijadwalkan untuk dilakukan oleh Direktorat Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Ditjen Imigrasi Kemenimipas. Kasus peradilan pada pelaku pencabulan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung terus bergulir. Tersangka kasus pelecehan terhadap 22 korban ini divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Vonis ini lebih ringan dibanding dengan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan vonis hukuman penjara 10 tahun untuk Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Pada sidang putusan yang digelar Selasa 27 Mei, penyandang disabilitas tanpa kedua tangan tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum, berbuat asusila dan pelecehan seksual terhadap 22 orang korban. Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Ari Wahyu Irawan, mengatakan pidana penjara bagi Agus lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang meminta Agus dihukum 12 tahun penjara. Vonis yang lebih ringan ini diberikan untuk Agus karena berperilaku baik sepanjang persidangan dan masih berusia muda. Agus hanya terdiam dan menunduk saat ia digiring ke dalam kendaraan yang membawanya ke lapas untuk menjalani hukuman. Terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari satu kali, lebih dari satu orang, dengan pelakuan primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan agar terdakwa tetap ditahan. Persidangan terhadap Agus juga diamati oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nur Herwati. Terhadap vonis 10 tahun yang dijatuhkan kepada Agus, ia berkomentar bahwa putusan ini juga membuktikan penyandang disabilitas memiliki subjek hukum yang sama dengan masyarakat umum. Dari keterangan saksi dan korban tadi membuktikan bahwa ada tindak pidana terdakwa yang bersalah dan kemudian majelis hakim bisa memutuskan hukuman. Saya kira itu menjadi catatan penting, apalagi tadi itu di stressing ya mengenai Undang-Undang TPKS bahwa disabilitas itu subjek hukum yang sama dengan yang lain sehingga tidak ada pengecualian. Sejak dijatuhi vonis, Agus akan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Pihak lapas masih mengupayakan pendampingan bagi Agus untuk membantunya melakukan aktivitas karena memiliki keterbatasan fisik. Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air melalui Bandar Udara Tentera Diraja Malaysia atau TUDM pada Selasa 27 Mei 2025. Sebelumnya, Presiden menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council atau GCC.
dan memenuhi undangan jamuan makan siang dari Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Istana Negara. Program rumah dengan DP 0 rupiah yang dicanangkan di zaman Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta akan dilanjutkan oleh Pramono Anung. Hal ini disampaikan Pramono saat relaunching atau peluncuran ulang Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman atau SIRUKIM di Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku siap untuk melanjutkan semua program yang bermanfaat bagi warga Jakarta yang sebelumnya telah dicanangkan oleh gubernur terdahulu. Salah satunya adalah program rumah dengan DP 0 rupiah yang dicanangkan di era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Pramono saat melakukan peluncuran ulang Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (SIRUKIM) di Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 27 Mei. Pra mengatakan, beberapa lahan yang sudah disiapkan untuk program rumah DP 0 rupiah masih layak dan bisa dibangun. Sebenarnya area atau lahan yang sudah dibebaskan ketika program DP 0 kan ada beberapa yang sekarang ini memang masih ada catatannya. Saya secara khusus ingin menyampaikan bahwa bagi saya selama lahan itu siap dan bisa dibangun, tentunya kami akan lanjutkan. Karena bagi saya siapapun apapun yang ditinggalkan oleh gubernur siapapun, selama ini baik untuk kepentingan warga banyak, maka akan kami lanjutkan. Selain program rumah dengan DP 0 rupiah, Pramono mengaku sedang mengkaji untuk perluasan rute Transjakarta, khususnya yang menghubungkan Jakarta dengan kawasan Provinsi Banten, serta Jakarta dengan kawasan Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan peluncuran ulang Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman atau SIRUKIM Kota Administrasi Jakarta Timur. Pramono berharap peluncuran ulang SIRUKIM ini dapat membawa transparansi dan kemudahan bagi warga Jakarta yang ingin mengakses informasi dan mengajukan permohonan hunian khususnya Rusunawa. Dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung melakukan relaunching atau peluncuran ulang Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman SIRUKIM Kota Administrasi Jakarta Timur di Rusunawa Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Selasa 27 Mei. Peluncuran ulang ini dilakukan Pemprov Jakarta setelah sebelumnya Pramono mendapatkan banyak aduan dari masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam aplikasi SIRUKIM. Pramono juga menjelaskan jumlah orang yang berminat untuk tinggal di Jakarta semakin tinggi, sehingga antrean membludak dan warga harus menunggu undian untuk bisa tinggal di Rusunawa. Tadi saya sampai tanyakan bagaimana kalau unitnya hanya 10, yang mendaftar 100, maka yang mendapatkan sesuai dengan antrian. Semua yang memenuhi syarat. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan transparansi ini akuntabilitasnya terjamin, transparan, gampang diakses, dan bagi siapapun warga Jakarta yang ingin memiliki hunian di Jakarta sekarang menjadi lebih mudah dan transparan.
Pramono berharap peluncuran ulang Sirukim bisa membawa dampak positif bagi warga Jakarta yang hendak memiliki hunian, khususnya di rusunawa atau rumah susun sederhana sewa yang disiapkan oleh pemerintah bagi warga masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya kami juga punya update berita persiapan pelaksanaan haji dari Arab Saudi, di mana puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina tak lama lagi. Persiapan untuk PPIH dan Syarikoh untuk melayani jamaah calon haji Indonesia semakin dimaksimalkan. Untuk memastikan kesiapan tersebut, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak RI, Hilman Latif mengecek langsung kesiapan layanan di Armuzna. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Anita Nawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Hilman Latif mengecek persiapan fasilitas untuk wukuf di Arafah dan bermalam di Mina pada Senin 26 Mei. Hilman mengecek langsung beberapa tenda untuk wukuf yang disiapkan oleh sejumlah syarikah yang telah ditunjuk oleh otoritas Arab Saudi. Tenda ini sudah dilengkapi AC, karpet, kasur, hingga bantal. Ada juga pemanas air hingga kulkas untuk air dingin yang disiapkan di setiap bagian depan tenda hingga area duduk di luar tenda. Hilman, sejumlah pejabat PPIH, dan wartawan yang hadir sempat mencoba langsung fasilitas ini termasuk pewarta antara Andika Wahyu. Saat ini saya berada di salah satu tenda yang akan digunakan oleh jemaah haji Indonesia. Kira-kira gambarnya seperti ini. Penasaran nggak? Kira-kira kalau saya masuk ke situ tidur, kira-kira gimana ya? Nyampe nggak? Kuncinya dalam proses haji ini yang harus kita waspadai adalah pergerakan jamaah, baik mulai dari Makkah, kemudian ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Alhamdulillah, kita juga berdiskusi dengan para CEO yang menjadi mitra kita, bagaimana mereka juga bisa memahami ya konteks jamaah kita yang sebagian besar masih harus bergabung dengan grupnya, dengan keluarga, kemudian juga ada orang tua dan pendampingnya. Tenda di Mina juga tak luput dari sasaran pengecekan Hilman. Di tenda yang terdapat di Mina, Hilman juga melakukan hal serupa, memastikan seluruh aspek yang digunakan oleh jemaah dapat berfungsi dengan baik. Hilman bersyukur ada sejumlah peningkatan fasilitas di Arafah hingga Mina. Ia pun berharap seluruh jemaah calon haji Indonesia merasa aman dan nyaman saat beribadah. Mina.